Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan memasuki tentang persamaan kuadrat, yaitu mengenai karakteristik dari persamaan kuadrat berdasarkan jenis akar. Nah, sebelumnya kita ingat kembali materi kita tentang bilangan rasional, bilangan irrasional, dan bilangan imajiner. Bilangan rasional itu contohnya akar 9, karena akar 9 langsung bisa diketahui hasilnya. Bisa 3, bisa juga negatif 3. Kemudian bilangan rasional ya 5, kemudian 4/5, kemudian 0,75, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada bilangan irrasional. Bilangan irrasional ini kita contohkan di sini 3 ditambah akar 2 misalnya. Kemudian 3 akar 2, akar 3. Kemudian bilangan V, kalian pernah mengenal bilangan V ya. Nilainya ada yang 22/7 atau dijadikan ke desimal yaitu 3,142857 sampai seterusnya. Itu makanya dikatakan dia irrasional. Karena di belakang koma ini berulang dan berulangnya itu tidak membentuk sebuah pola yang teratur. Kemudian ada bilangan imajiner. Nah, bilangan imajiner ini mudahnya gini. Kalau ada bertemu dengan akar, di bawah tanda akar itu bilangannya negatif. Nah, maka itu dikatakan bilangan khayal atau imajiner. Nah, tujuan pembelajaran kita setelah melalui pembelajaran matematika, peserta didik diharapkan mampu 1. Menentukan karakteristik persamaan kuadrat berdasarkan jenis akar-akarnya menggunakan diskriminan dengan tepat. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan karakteristik persamaan kuadrat berdasarkan jenis akar-akarnya menggunakan diskriminan dengan tepat. Nah, coba kalian perhatikan, materi kita sebelumnya adalah mencari akar dari persamaan kuadrat dengan cara menggunakan rumus kuadratik. Yaitu X1, X2 sama dengan min B plus minus akar D per 2A. Dengan nilai D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Perhatikan contoh. X kuadrat dikurang 3X dikurang 4 sama dengan 0. Kita akan menentukan jenis dari akar-akar persamaan ini. Tentu kita cari dulu akar-akarnya menggunakan rumus kuadratik berikut. X1, X2 sama dengan min B plus minus akar D per 2A. Perhatikan nilai A, B, dan C. A sama dengan 1, B-nya negatif 3, C-nya negatif 4. Kemudian kita masukkan ke rumus D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC, di mana B-nya tadi negatif 3 dikuadratkan, 9 dikurang 4 kali 1 kali negatif 4 yaitu negatif 16. Sehingga 9 dikurang negatif 16 sama dengan 9 tambah 16 Nah, barulah kita sama masukkan dengan ke rumus 25. X1, X2. Min B plus minus akar D per 2A. Min itu adalah tanda dari rumus X1, X2 ini. B-nya negatif 3. Jadi negatif 3 plus minus akar dari D-nya tadi 25. Kemudian per 2A, 2 kali A-nya 1 di per 2. Negatif kali negatif tentu positif 3.
plus minus akar 25 itu kan bisa plus, bisa juga minus. Jadi plus minus 5 per 2. Nah, di sini tentu ada dua nilai akar. Untuk X1, kita ambil tanda yang positif 5. 3 tambah 5 per 2. 8 bagi 2, 4. Atau untuk X2-nya, kita ambil tanda yang negatif 5. Yaitu 3 dikurang 5 per 2. 3 dikurang 5 negatif 2 dibagi 2 negatif 1. Jadi persamaan ini memiliki dua akar real dan rasional yang berbeda. Persamaan X kuadrat kurang 8X tambah 16 sama dengan 0. A-nya 1, B-nya negatif 8, C-nya 16. Kita cari determinannya, diskriminannya, yaitu B kuadrat kurang 4AC ya. Di mana B-nya tadi negatif 8 dikuadratkan 64, dikurang 4AC-nya juga 64. 64 dikurang 64 sama dengan 0. X1, X2-nya sama dengan min dari min 8 plus minus akar 0 per 2. Sama dengan min kali min positif menjadi 8 Maka di sini per X1 2 dan X2-nya sama dengan sama, 4. yaitu sama-sama nilai 4. Dikatakan persamaan ini memiliki dua akar real dan rasional yang sama. Contoh yang berikutnya, X kuadrat ditambah 4X tambah 5 sama dengan 0. Kita akan menyelidiki apakah jenis akar dari persamaan ini. Kita lihat dengan rumus kuadratik ya. Cari D-nya. Langsung di sini masukkan nilainya. X1, X2-nya B negatif B. B-nya di sini 4. Ya, ini B-nya 4. C-nya 5. A-nya 1 ya. Negatif 4 plus minus akar dari B kuadrat, yaitu 4 kuadrat 16, dikurang 4AC. 4 kali 1 kali 5, yaitu 20. Nah, di bawah tanda akar, 16 dikurang 20, hasilnya negatif 4. Nah, apabila di bawah tanda akar ada bilangan negatif, maka dikatakan persamaan ini tidak memiliki akar yang real atau mempunyai akar imajiner. X kuadrat dikurang 3X dikurang 4 sama dengan 0 tadi, himpunan penyelesaiannya adalah X1-nya negatif 1, X2-nya tadi 4. Maka dikatakan memiliki dua akar real dan rasional yang berbeda. Kemudian X kuadrat dikurang 8X ditambah 16 sama dengan 0. Itu mempunyai himpunan penyelesaian tadi X1, X2-nya yaitu sama nilainya dengan 4. Dikatakan memiliki dua akar real dan rasional yang sama. Dan contoh tadi yang ketiga, X kuadrat ditambah 4X tambah 5 sama dengan 0 mempunyai himpunan penyelesaian X1, X2-nya min 4 plus minus akar 4 per 2. Nah, di bawah tanda akar tadi ada bilangan negatif 4, maka dikatakan tidak memiliki akar real. Dari contoh-contoh yang kita pelajari tadi, dapatlah kita simpulkan sebagai berikut. Karakteristik persamaan kuadrat berdasarkan jenis akarnya dapat ditentukan tanpa harus mencari akar-akarnya.
Jadi tanpa harus mencari akar-akarnya seperti tadi ya, bisa kita tentukan karakteristik akar dari persamaan tersebut, yaitu dengan cara menghitung nilai diskriminan atau nilai D-nya ya, dengan syarat seperti berikut. Jika D-nya besar dari 0, maka kedua akar itu real berbeda. Nah, di sini real itu terbagi lagi atas 2. Jika D-nya bilangan kuadrat sempurna, maka kedua akar realnya bilangan rasional. Apa maksud D itu yang dikatakan kuadrat sempurna? Misalkan D itu nilainya 25. 25 itu kan kuadrat sempurna dari 5 kuadrat. Kemudian apabila D-nya bukan bilangan kuadrat sempurna, maka kedua akar realnya itu adalah bilangan irasional. Yang kedua, apabila diskriminannya sama dengan 0, maka kedua akar realnya sama atau mempunyai akar kembar. Yang ketiga, apabila D-nya kurang dari 0, maka persamaan kuadrat tadi tidak mempunyai akar real atau akarnya adalah khayal atau imajiner. Demikian pembelajaran kita hari ini. Silahkan mengerjakan soal latihan berikut.